Rata-rata pasien yang saya lahirin 3,2 kilo. Wah, kita kasih tepuk tangan dulu dong. Itu oke nggak? Oke dong, Dok. Coba ya. Oke dong. Misalnya nih ya, misal saya lagi melantur aja nih. Kalau saya bisa kumpulin data laki-laki gitu ya, beratnya di atas 3.500 gram. Imunisasinya lengkap saya tahu, tumbuh kembangnya saya tahu gitu. Terus saya tawarin sama pelatih PSSI misalnya Sintayong gitu, ini ada bibit-bibit untuk pemain bola Indonesia yang akan datang. Itu kira-kira laku nggak kira-kira? Yes. Jadi PSSI kalau mau cari bibit-bibit silahkan datang ke sini. Ke tempat Dr. Ahmad Mediana. Dr. Ahmad punya database lengkap. Iya, itu aneh apa enggak? Menarik, Dok. Tapi nggak ada yang tertarik. Kenapa ya, Dok ya? Saya juga nggak tahu. Halo, salam sehat untuk kita semua. Salam kenal, inilah AMS TV Channel. Saya Tantri Murdopo yang akan menemani semua teman-teman untuk sama-sama sehat di channel ini. Kita akan membicarakan seputar ibu dan anak dan juga kesehatan secara umum. Tapi yang pasti kalau saya tanya nih ke semua teman-teman, kapan sih terakhir ke dokter? Pasti jawabannya kalau lagi sakit deh. Padahal nggak gitu loh. Kita bisa mempersiapkan kesehatan sejak dini dan datang ke dokter ketika sehat. Jadi ada sebuah sistem yang bisa memonitoring ketika janin, kemudian ketika kita dewasa, sampai ketika kita lansia. Seperti apa sistem itu dan bagaimana cara kerjanya dan apakah mungkin? Kita langsung ngobrol-ngobrol di episode perdana ini bersama penciptanya, Dr. Ahmad Mediana, SPOG. Apa kabar, Dok? Baik, sehat. Sehat itu yang paling penting sekarang, Dok. Iya, betul. Kalau kita bicara soal AMS, Ahmad Mediana System. Ahmad Mediana tentu dari nama dokter. Tapi kalau kita bicara sistem ini sebetulnya sistem seperti apa sih, Dok? Jadi ini pertanyaannya kayaknya sederhana gitu ya. Jawabnya susah, enggak dong? Jawabnya gini, pernah nggak dengar dokter yang hebat lah ya gitu ya. Yang hebat, dulu rame kayak pinter atau segala. Terus udah meninggal gitu. Terus dia ninggalin apa? Iya. Kan dengerin cerita ya. Ada dulu dokter A gitu di sana, orangnya baik, orangnya ini. Pasiennya rame banget. Terus sekarang udah meninggal dia gitu. Nah, kan jadi tinggal cerita kan. Nah, saya nggak mau gitu loh tinggalin cerita-cerita gitu ya. Kalau katanya kalau harimau mati ninggalkan belang gitu ya. Dokter Ahmad meninggal udah. Cerita, dulu dokternya baik banget tuh gitu. Jadi ini legasinya dokter? Iya, saya tuh pingin sekali meninggalkan sesuatu yang mudah-mudahan bisa langgeng gitu ya. Oke. Ya itu satu sistem. Oke, jadi bentuknya seperti apa, Dok? Kalau kemudian ini akan menjadi sebuah legacy dari Ahmad Mediana. Jadi kan saya kan dokter kebidanan kan. Ya jangan jauh-jauh dong dari dokter kebidanan gitu ya. Ilmunya bilang gini, fetal origin adult disease ya. Masyarakat tahu nggak kira-kira? Kejadian lagi hamil atau sebelum hamil gitu ya. Mempengaruhi. Iya nanti munculnya nanti 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang gitu ya. Kan ada ya kejadian-kejadian kok bisa ya orang memutilasi, kok bisa ya kayak gitu ya, kok bisa korupsi ya. Itu pasti terkait sama masalah kebidanannya kali. Coba bayangin, ibu hamil di Indonesia kan anemianya tinggi ya. Betul. Kemudian vitamin D, defisiensi, kekurangan vitamin D cukup tinggi. Betul. Dan itu data terkini loh ya, iya. Dok ya. Coba bayangin sekarang polusinya luar biasa. Air, itu kan sumber kehidupan kan. Nggak salah ya ngebayangin, iya kalau bandeng diasapin jadi bandeng asap gitu ya. Nggak nih ibu hamil gitu loh. Diasapin jadi apa kira-kira gitu kan, itu sesuatu kan. Apakah ini jadi pedulinya harusnya secara nasional atau apapun? Ya paling nggak saya cari tahu sendiri, belajar sendiri gitu. Nggak ada panduan khusus, itu nggak ada. Jadi kalau saya mau bikin satu sistem gitu ya, di kesehatan ibu dan anak aja udah cukup gitu. Satu kesehatan yang dimonitoringnya tuh dari sebelum hamil sampai lahir kayak gitu. Oke. Dan memang penting karena kita kan katanya mau menciptakan generasi unggul di Indonesia ini kan, Dok. Kalau nggak dipantau dari semenjak janin, bagaimana kemudian nanti dia bisa berkembang? Gitu nggak kesimpulannya, Dok? Betul. Coba diurut aja nih semuanya diurut gitu ya. Saya kebetulan agamanya Islam katakanlah ya. Itu Qurannya bilang manusia dilahirkan untuk jadi khalifah bumi katanya. Saya browsing tuh khalifah itu apa? Bukan pimpinan, khalifah tuh mengelola asetnya Tuhan gitu ya. Kemudian kan Bapak Presiden kita kan bilang SDM unggul Indonesia maju. Iya. Betul nggak? Coba ambil 10 ibu hamil, gimana caranya bikin SDM unggul? Saya suka nanya kalau di tempat praktek, jawabannya nggak ada yang pas, tertuju, itu nggak ada. Semuanya ya tergantung daya pikir mereka, pengetahuan mereka.
Kemudian begitu sampai Kemenkes kan ada program 1000 hari pertama kehidupan kan. Itu kan program bagus kan. Manusia tuh didesain, yang buat kan Tuhan gitu kan. Desainnya kan kita yang nyiapin gitu, mau didesain seperti apa. Kalau orang Israel katanya mesti matematika biar pinter, katanya ada yang suruh musik gitu kan. Ya bayangin kalau di Ukraina lagi perang, kayak apa dong tuh, jadi lagi ketakutan, lagi ini luar biasa. Kan di tempat praktek juga banyak unwanted, unplanning gitu ya, lagi berantem, lagi cerai, lagi ini, lagi susah, kan banyak kayak gitu-gitu. Nah itu sampai ke dokter kebidaanannya itu tadi, fetal origin adult disease. Sampai ke saya kan gitu kan, saya juga, saya tuh mesti apa juga kan saya mikir gitu kan, saya dokter kebidanan gitu. Saya udah, kalau untuk praktek kan saya udah levelnya memang udah di situ gitu ya. Tapi untuk selanjutnya mau apa? Kan level berikutnya kan mati ya. Saya bisa bilang nggak sih dok, kalau sistem ini menjadi jawabannya dari semua pertanyaan mengenai atau semua masalah yang ada di ibu dan anak di Indonesia ini? Saya bisa bilang gitu nggak? Iya. Menurut saya iya. Indikator keberhasilannya gimana dok dari sistem ini? Ibunya sehat, jiwa raga ya, ibu dan anaknya ya gitu ya. Coba di Republik ini kan ada indikator kan, ngomongnya pakai indikator gitu ya. Makanya saya juga nanya indikator. Iya, indikator sebuah negara katakanlah angka kematian ibu, angka kematian bayi, angka kesakitan bayi ibu gitu ya. Ada anemia, ada stunting, ada pendek, ada ini itu kan itu cuma indikator yang dibuat oleh sebuah negara. Orang ilmu kedokteran sekali ya, ilmu kesehatan, oke gitu. Yang penting kan caranya supaya tidak gitu kan. Betul. Itu nggak ada panduannya. Jadi sebetulnya bagaimana sistem ini bekerja dok? Sehingga masyarakat juga tahu, oh maksudnya begini, oh iya betul juga ya gitu. Yang udah pasti sistem kan, ini saya dari tahun 2015 loh, saya bikin gitu 2008. Waktu itu pernah saya bikin namanya Memo Bayi. Itu 2015 ya dok, ketika dimulai ya? Sempet loh saya presentasi di Kemenkes segala macam. Ya nggak ada yang tertarik aja waktu saya kemukakan kayak gitu-gitu ya. Padahal oke dok, bagus segala macam. Yang nggak ada aja ya, tapi saya jalanin. Diakui bagus, tapi tidak diimplementasikan. Enggak. Dokter mengimplementasikan sendiri gitu ya? Saya sendiri aja sampai udah 3.000-an pasien saya lihat. Jadi saya mampu nih melihat ada yang anemia, ada yang pendek, sejak ada yang janin dok? Sejak lahir gitu ya. Sejak lahir? Lahir kan, memo bayi nih masalahnya nih. Nah yang berikutnya lagi saya mau bilang memo ibu, yang dibuat juga dong ibunya, nanti bayinya, nanti neneknya, gitu aja sekalian. Jadi ke trace juga ya dok ya? Iya. Kan cara berpikirnya kan, coba polisi, Bareskrim gitu misalnya, dia tahu ya teroris ada di mana kayak gitu. Itu kan tracking, itu kan cara berpikir kan. Nah sekarang coba cara berpikir yang sama ditaruh di kesehatan ibu dan anak. Jadi kalau sekarang yang nonton kita nih dok, ada ibu-ibu yang mau hamil, baru mau hamil atau yang sudah hamil atau yang mungkin sekarang merasa bahwa aku pengen lebih sehat lagi. Terus nonton acara kita gitu ya dok ya, terus tertarik nih, mesti gimana nih dok? Datang ke dokter gitu, ke dokter Ahmad, atau harus seperti apa gitu? Boleh iya, boleh enggak gitu ya. Coba bayangin ya. Bisa iya, bisa enggak, Coba bisa nggak ngebayangin? Saya bisa loh sekarang memandu program hamil pasiennya di Melbourne. Nah, pakai sistem ini? Iya, saya juga kadang-kadang bisa ya. Ya kan ada perintah, ada ini. Ibu ikut download ya, dia download. Nanti kayak Waze gitu loh. Umur sebelum hamil harus periksanya ini dulu. Nanti 4 minggu ada ininya, nanti 12 minggu ada ininya. Dia ikutin tuh. Yang saya sampai kaget adalah dia program hamil waktu itu kan, dia nyuntik sendiri. Wow, emang boleh nyuntik di dulu gitu sebelum itu. Iya, saya juga nggak tahu lagi ini di Melbourne gitu kan. Hamil pokoknya pasiennya kan. Udah. Jadi dia periksa hamil di tempatnya sana, terus telemedicine sama saya, dikasih lihat USG-nya, dikasih lihat, dimasukin sistemnya gitu ya. Jadi saya tahu tuh, Bu, berat badannya kebanyakan, di sana masih boleh nggak? Oh ya dok, gitu. Gimana supaya nurunin? Nanti ahli gizinya, nanti Ibu dengan ahli gizi saya. Jadi ahli gizi dari Indonesia gitu. Telemedicine. Bisa. Sampai akhirnya lahir normal gitu ya. Dia waktu pembukaan 6 cm, dia lapor saya, Dokter Ahmad, saya ada rencana mau diinfus. Infus apa ya dok? Nanyanya mas saya, orang diinfusnya di sana. Dia kok bisa nanya kayak gitu? Oke, dia nanya, saya jawab loh. Iya, alhamdulillah gitu ya. Jadi saya bisa di New Zealand, di Dubai, di Jepang. Jadi saya prakteknya sedunia ya. Berarti ada istilahnya apa ya saya bilangnya? Ada paketnya gitu ya dok? Dalam artian
bisa secara online, bisa ketemu langsung gitu. Karena sudah tersistem kan gitu. Iya, ya bisa dibikin paket juga bisa. Tapi saya waktu di klinik saya sendiri, saya bilang sama teman-teman saya di klinik ini, kamu bikinin paket dong. Sampai sekarang nggak jadi tuh. Ini what happen gitu ya. Okay. Ya apapun saya bilang ada ibu hamilnya ada nih. Ibu hamilnya ada, keluarganya ada. Saya kalau lagi edukasi ibu hamilnya, yang minta juga tuh neneknya, dok, kalau saya masih bisa nggak dok? Kalau saya masih bisa, kan jadi saya riweh sendiri gitu ya. Nah ini saya lagi ngomongin ibu hamil, pasiennya ada. Nah, jadi akhirnya mesti satu sistem. Okay. Jadi holistic care itu kalau ada suami, ada istri, ada anak dua, kan nggak boleh istrinya aja yang lagi berobat, masa istrinya sehat, anaknya batuk-batuk didiemin aja. Jadi semuanya tuh jadi satu kesatuan. Okay. Itu saya tuh cepet banget nge-grab itu. Betul. Karena kan biar bagaimanapun juga kan ini kan DNA-nya juga DNA dari ayah, dari ibu, dari kakek, dari nenek gitu ya dok. Jadi kalau kemudian semuanya sama-sama punya gaya hidup yang sehat, sama-sama kemudian mau menciptakan generasi unggul, kerjasama semuanya, pasti kan kemudian anak ini juga menjadi baik, kita juga jadi jauh lebih sehat gitu kan. Logikanya iya kan, logika gitu kan. Gitu pokoknya kalau jadi hamil Tuhan yang buat ya gitu ya. Coba gini. Kalau ini pertanyaan dasar gitu. Bu, mau hamil? Mau, Dokter Ahmad, saya udah mau. Oke, siap hamil nggak Bu? Siap Dokter Ahmad gitu. Coba buktiin sama saya sehat. Ya sehat saya. Ada nggak medical check up-nya? Nah, itu nggak ada tuh tiba-tiba. Oke. Jadi hal-hal seperti itu ya dok, ketika saya datang ke dokter Ahmad, mendapatkan Ahmad Mediana System tuh salah satunya seperti itu ya. Oke, ketika datang ada medical check up-nya nggak, ada ininya nggak, ada itunya, jelas semuanya ya. Iya, coba nih saya tanya gini aja, Bu, kalau bayinya hitam gimana? Nggak apa-apa dok, rambutnya keriting, nggak apa-apa. Kalau nggak ada tangannya, jangan dong Dokter Ahmad. Loh kok tiba-tiba jangan, orang yang buat bukan ibu? Ya kan nggak ada kepalanya, kepalanya batoknya kan nggak ada kan, kelainan-kelainan bawaan kan bisa ada terjadi. Tapi itu bisa terlacak ya dok? Ya, itu sih ke USG, ketahuan waktu di USG gitu ya. Tapi kan waktu pertanyaan seperti itu kan dia kok tiba-tiba nolak gitu loh. Kan katanya satu paket. Ternyata sistem ini juga ada pertanyaan-pertanyaan yang cukup mengagetkan. Iya dong, mesti siap dong. Terima hamil sepenuh hati, jangan dipenggal-penggal dong. Saya mau hamil sih dok, tapi bayinya harus laki ya. Nggak bisa lah, enak aja yang buat emang siapa. Iya, itu kan hadiah gitu ya. Iyalah. Oke, jadi berarti ketika kemudian ada orang tua ataupun juga keluarga yang datang ke dokter Ahmad dan mengikuti betul-betul Ahmad Mediana System ini, biasanya anaknya seperti apa sih dok? Yang dikatakan generasi unggul dari IMS itu seperti apa? Saya sekarang ya, ini kan udah 2015 kan, ini hasilnya udah ya. Sekarang udah 2023 loh. Dan 2023 ini sistemnya yang lama udah ditelen jadi yang baru. Jadi yang lama ini bayangin ya, coba ya. Rata-rata lahir anak Indonesia 2.800 gram. Oke. Itu data dari mana ya? Saya iya aja lah gitu ya, dari survei dan terserah. Rata-rata pasien yang saya lahirin 3,2 kilo. Wah, kita kasih tepuk tangan dulu. Itu oke nggak? Oke dong dok. Coba ya. Oke dong. Misalnya nih ya, misal saya lagi melantur aja nih. Kalau saya bisa kumpulin data laki-laki gitu ya, beratnya di atas 3.500 gram. Imunisasinya lengkap saya tahu, tumbuh kembangnya saya tahu gitu. Terus saya tawarin sama pelatih PSSI misalnya, Sintayong gitu. Ini ada bibit-bibit untuk pemain bola Indonesia yang akan datang. Itu kira-kira laku nggak kira-kira? Yes. Jadi PSSI kalau mau cari bibit-bibit silahkan datang ke sini. Ke Dokter Ahmad Mediana. Dokter Ahmad punya database lengkap. Iya, itu aneh apa enggak? Menarik dok. Tapi nggak ada yang tertarik. Kenapa ya dok ya? Saya juga nggak tahu. Tapi saya punya. Karena gini, kalau yang saya tahu ya dok ya, kalau dari China nih, negara Republik Tiongkok itu mereka sudah membidik atlet-atlet itu sejak dari lahir loh. Saya juga tertarik itu. Coba ya saya kasih data kayak gini ya. Yang berat badannya di bawah 1.500 gram. Ada juga. Ayo, mau jadi apa itu? Atau yang ibu hamilnya berat HB-nya di bawah 9. Saya juga punya. Kan nggak mesti fair dong. Mau apa aja dikasih juga, ayo dong kita lihat atau gimana. Yang paling penting kan terdeteksi sedini mungkin kan. Jadi early deteksi penyakit saya tahu. Ya early deteksi potensi juga saya bisa dapat dong. Tapi berarti tidak dilepas ketika bahkan sudah melahirkan pun tetap
ke dokter, tetap ke dokter Ahmad gitu ya, ke sistemnya lagi, saya, ke sistemnya dokter Ahmad Median, jadi ke AMS itu tadi untuk dilihat lagi perkembangan anak itu, ibunya seperti apa, bahkan ayahnya juga bisa ikut, nenek gitu ya dok ya. Sampai sekarang usia berapa yang paling dewasa? Udah 7 tahun kan, 7 tahun ya. Baru. Yang ikut dari awal sudah ya dok ya. Sekarang seperti apa sih anak 7 tahun, 8 tahun ini? Sehat-sehat dong, jadi dokter Ahmad bener ya, misalnya, ini saya very interesting, mungkin ini di tumbuh kembang ya, mungkin topiknya berbeda dengan dokter anaknya nanti ya. Dokter Ahmad, anak saya 5 tahun gitu ya, dia nggak mau sekolah. Kenapa Bu? Masa waktu ngegambar rambutnya di warna biru gitu, anak gambar rambutnya biru, terus gurunya nanya, kenapa rambutnya warna biru? Terus anaknya bilang, emang kenapa kalau saya mau gambar rambut anak warna biru? Punya critical thinking ya. Kan belum tentu salah dong menurut anak ini, siapa tahu biru itu yang terbaik untuk rambut. Ya kan nggak boleh dong orang dewasa bilang, gurunya nih, kenapa rambutnya warna biru? Ya kan berarti kan seperti dibully ya itu anak gitu ya. Sementara anak ini pintar sekali. Udah dia udah bisa. Saya dilihatin di tempat praktek saya, anak ini hebatnya Bu, anak ini saya kayak gitu ya. Nah itu saya tuh sensitif sekali ngeliat anak-anak yang saya lahirin tuh, kan udah ada yang 5 tahun, udah ada yang 9 tahun. Yang ini nih ya, yang terkini ya dok ya. Yang saya jaga terus ini anak. Umurnya sekarang udah 14 tahun. Bisa nggak ngebayangin dia umur 3 tahun dia bilang gini, dokter saya mau jadi astronot. Umur 7 tahun dia, pokoknya hampir 2-3 tahun ketemu saya. Udah dites IQ-nya 149. Wow, nice. Saya bilangnya gini, nanti sama ibu bapaknya nih, nanti anak ini SMA-nya di Amerika aja, biar deket NASA. Supaya bisa langsung jadi astronot ya dok. Ibu bapaknya tukang serabi. Kira-kira uangnya ada nggak saat itu nanti? Kira-kira aja. Tapi itu mimpi yang harus terus dipupuk ya dok ya. Seorang anak udah mengemukakan umur 3 tahun. Ibunya juga pinter gitu ya, bapaknya juga oke gitu ya. Ya tapi tukang kue gitu. Kan nggak ada hubungannya dong. Tapi ini ada sesuatu yang tumbuh, cita-citanya tumbuh. Terus tiba-tiba begitu dia udah sampai waktunya, bapak ibu nggak punya uang kayak gitu. So jadi kesimpulannya semua orang bisa untuk menjadi bagian dari Ahmad Mediana System. Iya dong. Terlepas dari background apapun, terlepas dari dia siapapun, selama dia mau berusaha menjadi lebih baik dari yang hari ini gitu. Iya, cuma yang jadi masalah kan sekarang orang mau berusaha kan nggak tahu caranya. Coba kalau saya tanya, gimana Bu caranya supaya sehat? Ya makan dok, ya istirahat. Enggak, Ibu pernah baca nggak caranya supaya? Nggak pernah ada. Nah itu sama nama AMS dipandu gitu loh. Makanannya ini, makanannya gitu-gitu. Dan karena ini sebuah sistem, apakah tidak hanya mereka yang mau hamil gitu kan ya dok ya? Mereka yang perempuan pun misalnya mau datang untuk kemudian menjadi lebih sehat gitu juga nggak apa-apa kan ya dok sebenarnya kan? Itu hak ya dok ya? Oke, jadi semua bisa sebetulnya. Bisa. Kalau anak-anak haknya masih diwakili sama ibunya ya. Oke, itu menarik. Mereka yang sudah mengikuti sistem ini, ada nggak komentar-komentarnya ke dokter? Sebagian besar jadi teman saya sekarang. jadi udah saudara, udah bukan kebidanan lagi gitu. Tiba-tiba mikirin yang lain, Coba bayangin ya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa untuk saya. Ibu hamil nih nanya gini, Dokter Ahmad, kalau saya kesetrum di mobil listrik saya gimana? Saya sampai diem. Bu, itu nggak bagian dari AMS, Bu. Bukan pertanyaan di Ahmad Mediana System. Emang bisa kesetrum Bu di mobil listrik? Artinya gini saya bilang, pertanyaannya udah muncul kan? Topik bahasannya mungkin nanti tersendiri gitu tentang teknologi pada ibu hamil gitu ya. Kan nggak ada yang nge-briefing teknologi luar biasa ini terhadap ibu hamil gitu ya. Coba misalnya kalau dia tabrakan, kan pernah ada mobil listrik itu tabrakan nggak bisa dibuka pintunya kan, mesti digergaji itu pintunya. Ya orang hamil gitu kan bisa kontraksi ya, bisa pecah ketuban, bisa dia berteriak-teriak gak karu-karuan sampai bisa pecah ketuban kayak gitu. Kan saya harus nge-briefing dong, dia bilang gitu. Bu, tenang ya kalau sampai mobil listrik kayak kesetrum ibu mesti gini gitu mesti kabarin kan. Oke. Tapi berarti bagus ya dok, mereka aware gitu ya, betul-betul.
sesuatu untuk saya. Ya mereka aware, mereka tahu karena mengikuti sistemnya gitu ya dok ya. Iya. Mereka betul-betul tahu, oh iya kalau saya begini bagaimana, kalau saya begitu gimana, harus apa dan lain sebagainya. Oh udah mentok, tenang aja ada dokter Ahmad bisa ditelepon. Iya, itu iya menurut saya tuh. Jadi WA saya hampir 100-200 sehari. Oh wow, tapi dijawab sendiri dok? Jawab sendiri. Wow. Nah ini nanti dengan sistem yang baru bisa pakai telemedicine segala macam. Oke, nanti saya akan menjadi 101 dok. Jadi saya satu tambahan terakhir yang akan terus gangguin dokter Ahmad, WhatsApp terus. Nah ini terakhir dok, apa pesan-pesan dari dokter Ahmad atau mungkin catatan penting dari dokter Ahmad untuk yang nonton kita hari ini? Kalau kita bicara soal hidup sehat nanti dokter ngomong lagi, hayo udah medical check up belum? Hayo tidurnya gimana gitu kan? Tapi kita mulainya gimana nih dok? Untuk yang awam nih. Jadi saya ingin sekali kalau dapat saluran gitu ya, saya ingin memberikan informasi yang baik dan benar dulu sebelum mereka memutuskan. Jadi ibu yang cerdas, yang sehat itu memang by design dari awal gitu ya. Ibu hamilnya keren gitu, jadi ibu hamil jangan lusuh gitu ya. Keren aja ibu hamil gitu. Itu berdaya ya dok ya kata kuncinya. Berdaya ya? Kan, oke, keren. Oke. Jadi kita mulai dari diri kita sendiri dulu gitu ya dok ya. Iya. Apalagi ibu-ibunya nih, mereka yang kemudian mau apa ya istilahnya kan nurturing gitu ya dok ya, punya anak ya. Kadang-kadang mikirnya juga gitu sih dok. Jadi kita kalau lagi mau menikah tuh kan persiapan nikahnya heboh gitu ya. Pernikahannya pestanya heboh gitu. Giliran ngomongin anak kok gitu-gitu aja ya gitu ya. Persiapannya nggak seheboh pas pestanya gitu. Iya. Tapi kan saya kalau soal nikah gitu ya, kalau ada pernikahan gitu saya suka pengen denger ceramah nikahnya gitu ya. Saya buru-buru ke depan gitu ya. Mau yang ngasihnya ustadz kayak profesor kayak apa gitu ya, saya dengerin aja, hampir nggak pernah keluar kata-kata sehat. Yaudah gini aja dok, abis ini kita bikin episode khusus soal pernikahan aja ya dok ya. Nah, menarik nih kan ada SPOG ngomongin pernikahan gimana nih? Oke dok ya, setuju ya dok? Oke. Kita ketemu lagi ya pemirsa di episode berikutnya. Langsung kita berbicara mengenai bagaimana soal pernikahan akan dibahas oleh Dr. Ahmad Mediana SPOG. Thank you ya dok. Oke. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi di episode berikutnya.